Di sore kali ini tanggal 19 Agustus 2024, seperti yang teman-teman lihat, kami sedang melakukan garapan untuk motor Vario ya, Vario 125, dimana motor ini 2 hari yang lalu di step ke rumah kami dengan keluhan motor ini ngebul ya, motor ini ngebul. Nah, kami melakukan pembongkaran di bagian joknya ya, namun di 2 hari yang lalu belum sempat melakukan pembongkaran atau pengecekan terkait apa yang menjadi kendala motor ini ngebul. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan ya, kita akan coba hidupkan terlebih dahulu sebagai bukti apakah benar apa tidak motor ini ngebul, dan kemudian juga sebagai bukti nanti ke depan perbandingan hasil ya, apakah benar motor ini ngebul dan kendalanya itu seperti apa. Kita simak sama-sama ya. Kok sebentar, oh ini kayaknya, sebentar teman-teman ya, ini tangan kiri harus tekan rem ini. Mau hidup ya, kita coba besarkan dulu langsamnya. Mati lagi, ngebul ya. Oh, ini harus disetep teman-teman ya, sebentar, ngebul ya. Coba bantu digas ya, karena ini pasti banyak oli di dalam ini. Bener-bener ya. Wah, parah ya. Oke, susah ya. Nah, ini seperti itu. Kita cek di bagian knalpot. Nah, teman-teman ya, ini basah oli ya. Nah, intinya seperti itu. Ini basah oli. Ini menandakan adanya kebocoran oli, sehingga oli ini masuk ke dalam ruang bakar, tidak terbakar, dan masuklah ke knalpot. Jadi seperti itu ya. Lumayan ngos-ngosan teman-teman. Nyetep, nyelah. Aduh. Terus sekali lagi. Udah bisa dipastikan itu. Ini ada kerusakan, kebocoran di bagian mesin. Oke teman-teman, ini akan coba saya bongkar dulu ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana penampakan di dalam mesinnya ya. Baik teman-teman ya, jadi ini mesin sudah kita bongkar ya. Dari kerak olinya di sini juga sudah tampak jelas ya. Nah, bagaimana kondisi mesin ini pada saat ini ya, keadaan itu seperti apa nih, kelihatan kerak oli yang begitu tebal ya, licin ya tuh. Ini luar biasa, ini mirip aspal ya, jadi seperti ini. Terus kemudian di sini kita bisa lihat di bagian inti persoalan. Nah, ini jadi inti permasalahannya itu ini ruang bakar ini basah ya, basah. Sekarang kalau kita goyangkan, nah ini oblak nih, nah fokus ya, sebentar,
ini longgar gitu. Jadi lebih dari batas toleransi ya. Jadi seperti itu. Susah sih ya di video, jadi nggak terlalu jelas. Ini udah saya bolak balik ini. Nah itu kelihatan tuh ya, oblak. Ini mengakibatkan ring seher tidak mampu menyangga oli ya, menyangga oli dari kompresi oli yang berada di bagian karter ya. Nah dari situ kompresi kan tekanan itu tinggi, yang awalnya itu sebagian itu dibuang melalui nih ini. Nah ini angin kompresi oli ya. Nah kompresi oli anginnya dibuang melalui sini, dihisap oleh intake manifold ya, jadi kembali ke filter udara sini. Nah kembali ke sini. Nah ini selangnya nih. Nah ya, jadi kembali ke situ. Nah sementara ini karena posisi kompresi ini kan tinggi, kemudian ini sharingnya lemah, akhirnya oli kedoronglah ke dalam ruang bakar melalui ring-ring yang ada di sini. Nah di sini ada ring oli, ring penyangga oli, sama ring kompresi. Kompresi yang dimaksud di sini adalah ring kompresi ruang bakar ya. Ring kompresi pembakaran itu yang mengakibatkan motor ini hidup dan bertenaga. Nah jadi seperti itu. Nah terus kemudian kita bisa lihat di sini. Nah nih ya, ini bocor ya. Kemudian dilihat di sini sepintas pun kita bisa melihat juga si klep ini selain daripada bocor di seal, bocor juga di bagian seatingnya ya. Ini regang nih ya. Padahal ya, ini dalam posisi pre ya. Ini dalam posisi pre ya. Tuh. Ini pre. Ini pun pre. Nah, jadi ini intake, ini out ya, atau exhaust. Nah, seperti itu teman-teman ya. Intinya ini saya akan laporkan dulu ke si pemilik bahwa motornya itu kondisi seperti ini, apakah harus diturun total atau memang hanya sekedar minta ditanganin ngebonnya saja. Jadi seperti itu. Jadi saya akan konfirmasi ke pemilik. Tadi sebentar juga suara kedengeran kasar ya, ini mesin ini. Nah, saya nggak tahu nih olinya ada atau enggak. Intinya tadi sebentar hidup itu bunyinya kasar. Nah, sekarang kita buka, kelihatan mesinnya seperti ini, tampak hitam ya. Nah, hitam. Entah ini oli apa yang masuk ini, cuman ya nggak paham lah seperti itu ya. Jadi intinya ini oli. Jadi beginilah penampakannya ya, begini penampakannya, bingung juga ngejelasinnya. Ini olinya bagaimana tadinya sehingga ini sampai gosong begini tuh, sampai berkerang begini ya. Nah, parah nih pokoknya. Jadi itu teman-teman ya, nanti saya akan coba konfirmasi dulu ke pemilik bahwa keadaan motornya seperti ini, dalamannya mesinnya ngobos ya, ring sehernya aus, terus seal klepnya juga bocor, klepnya juga bocor, dan ini harus diperbaiki. Kalau saran si total ya, namun biayanya mungkin akan lumayan ya. Nah, kalaupun enggak nanti dicek dulu di bagian boringnya ya, apakah ada baret atau tidak, harus ganti blok atau tidak. Intinya nanti dicek periksa kembali setelah saya konfirmasikan ini dulu ke si pemilik. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup segitu saja. Nanti video selanjutnya akan disambung di next video. Oke, terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.